Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Maulida Kenati. Saya dari kelas B5 PJJ ingin melaksanakan tugas ini. Baik, kita akan masuk ke memahami materi rukun iman. Apa pengertian rukun iman? Rukun iman adalah asas-asas keyakinan dalam agama Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Rukun iman berjumlah 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman merupakan fondasi penting dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Rukun iman itu menjadi sumber kebaikan dan segala perbuatan yang menjadi amal soleh umat manusia di dunia. Baik, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kita harus mengimani Allah dan hanya satu-satunya Tuhan kita. Dan yang kedua adalah iman kepada malaikat. Percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki hawa nafsu, dan selalu taat kepada Allah. Setiap malaikat memiliki tugas khusus. Dan malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, Mikail, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Dan 10 malaikat tersebut itu sudah ada tugas-tugasnya masing-masing. Seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu yang menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kemudian disampaikan kepada umatnya. Dan kita masuk yang rukun iman yang nomor 3. Rukun iman yang nomor 3 adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Allah menurunkan kitab itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan pada Nabi Musa. Dan itu hanya berlaku pada zamannya Nabi Musa. Dan yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan ketika kitab itu diturunkan kepada nabi-nabi itu dan hanya berlaku pada masa nabi-nabi tersebut. Kecuali kitab yang keempat yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diturunkan pada masa Nabi Muhammad dan sampai sekarang umat Islam yang sampai sekarang masih menggunakan kitab Al-Quran. Itu kita masih menggunakan kitab Al-Quran sampai sekarang. Dan rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah, yaitu percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Rasul itu ada banyak. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan penutup para nabi. Dan nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi yang diawali oleh Nabi Adam dan yang ditutup oleh kenabiannya Nabi Muhammad. Dan rukun iman yang kelima ialah iman kepada hari kiamat. Meyakini bahwa dunia ini akan berakhir pada hari kiamat
di mana semua manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dikumpulkan di sebuah padang mahsyar. Kemudian akan ditimbang amal perbuatan manusia, bagaimana perbuatan manusia di dunia ini. Kemudian akan dihisab amal perbuatannya, dan kita akan menerima balasannya berupa surga atau neraka atas perbuatan kita yang telah kita lakukan di dunia. Apakah kita akan menerima surga dengan amal perbuatan kita yang baik, dan apa kita akan menerima neraka dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan di dunia. Kemudian rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam ialah iman kepada qada dan qadar, yaitu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah ditetapkan oleh Allah, baik yang bersifat takdir yaitu qada. Qada itu takdir dari Allah. Jodoh, kematian, dan kelahiran itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa merubahnya. Walaupun jodoh kita bisa memilih, tapi jika Allah tidak menghendaki kita bersama orang tersebut, maka kita tidak ditakdirkan kepada orang tersebut. Kemudian yaitu qadar. Qadar itu berdasarkan usaha manusia. Usaha manusia. Kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Kita sebagai seorang siswa, kita berusaha ingin mendapatkan peringkat 1, maka kita harus berusaha belajar dan terus belajar agar kita mendapatkan peringkat 1 itu, dan itu berdasarkan usaha manusia, qadar manusia, yaitu Allah sudah memberikan qadar kepada manusia dengan usahanya kita sendiri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Hikmah mempelajari rukun iman sangat penting bagi kehidupan muslim, baik dalam aspek spiritual, moral, atau maupun sosial. Mempelajari rukun iman memberikan panduan hidup yang jelas dan kokoh. Seorang muslim akan lebih memahami tujuan hidup, memiliki arah yang benar, dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab serta ketenangan hati. Keimanan yang kuat juga akan mendorong untuk selalu berbuat baik dan menjauhi larangan Allah demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita sebagai umat muslim itu harus mengamalkan rukun iman tersebut agar hidup kita tenang, terarah, dan tujuan kita itu tercapai. Dan kita tidak melenceng dari semua yang ditentukan oleh Allah untuk dijalankan oleh umat manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Thank you for waiting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.